Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Suryana, semester 2 non-reguler, NPM 7420121208. Di sini saya akan membahas pertemuan ke-7 materi kuliah Hukum Pidana. Bab 4. Hubungan sebab akibat atau kausalitas atau causalities. Yang pertama, tujuan dari ajaran sebab akibat. Untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. B. Menentukan pertanggungjawaban seorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas berasal dari Van Bury. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila satu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sekali penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibat kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan, tapi menimbulkan masalah karena terlalu luas hidup berlakunya pertanggungjawaban. Yang kedua, teori individualis akan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus atau mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sudah kejadian, post factum atau in corto. Dalam penentuan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Tokoh penganut teori individualisasi adalah pertama Beckmeyer. Sebab adalah kenyataannya, yaitu sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu ada apa ukurannya. Yang kedua tokohnya itu Binding, yang menyatakan sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan atau negatif dari serangkaian faktor yang unggul atau positif. Yang ketiga, teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau antefaktum in abstracto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia yang dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak, pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama atau adekuat untuk dapat menimbulkan akibat yang bersangkutan. Oleh karena itu teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa suatu sebuah akibat itu layak atau cukup menjadi menimbulkan akibat. Untuk diberlakukan ukuran yang berdasarkan pada A. Penentuan subjektif yang disebabkan sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui dan diperkirakan bahwa apa yang dilakukan itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuan pelakulah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh pandangan ini adalah Pancreas. Penentuan objektif, yaitu dianggap penentu sebab adalah keadaan kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas dari Pancreas atau teori adekuat atau kausalitas adalah bukan teori kausalitas murni yang menjadi sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira membayangkan akan terjadinya suatu akibat. Tinjauan terhadap teori kausalitas yang pertama adalah teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan kegiatan. Oleh karena itu, teori dari Pancreas ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Pada dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan perbuatan yang mendatangi kerugian. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kata-kata kadar, biasanya penyamaan manusia pada umumnya dan lain-lain.
Teori kausalitas dalam hal tidak berbuat muncul dalam delik omisi dan delik komisionis beromisionem komisa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Terhadap hal ini ada beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin orang tidak berbuat akan menimbulkan akibat. Contohnya pendapat IPA. Pendapat itu tidak dapat dipergunakan dalam pendapat IPS, khususnya ilmu hukum pidana. Ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah sesuatu yang dilakukan. Jadi teori ini tidak dapat diterima dalam hukum pidana karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan apa yang hubungannya antara sebab dan akibat. Sebab adalah perbuatan yang mendahului akibat yang timbul teori terbuatnya sebelumnya. Contohnya, penjaga wesel atau kereta api yang menyebabkan kecelakaan kereta api karena memindahkan wesel ketika kereta lewat. Menurut teori ini, yang menjadi sebab adalah apa yang dilakukan oleh penjaga atau petugas wesel itu tersebut. Teori ini dapat memuaskan karena tidak ada hubungan antara jabatan dan akibat yang timbul. Seorang yang tidak terbuat dapat disebut sebab dari suatu akibat. Apabila pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan, kewajiban hukum tersebut merupakan suatu norma yang hidup dalam masyarakat, tertulis atau tidak tertulis. Kesimpulannya, menurut teori adekuat, suatu syarat dari akibat adalah suatu kekuatan keuangan yang dapat mempunyai kadar nilai dari suatu yang terjadi atau sebab.